kabar ya bahwa nantinya driver yang belum divaksin itu nggak akan bisa menyalakan tombol on beat-nya gitu. Jadi dia nggak bisa ngebeat. Sama kayak waktu kemarin kita waktu penyemprotan. Jadi kalau misalkan hari itu belum disemprot, kita nggak bisa narik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Hari ini saya libur, saya tadi pagi divaksin, makanya saya pakai jaket Gojek. Dan di video kali ini saya mau memberikan pesan kepada driver yang belum divaksin. Simak videonya sampai selesai. Nah, jadi kemarin ya, beberapa hari kemarin itu saya udah beberapa kali lah ngebahas soal vaksin ya. Dari yang pertama Gojek mau memikirkan gitu ya, nanti mau mewajibkan vaksin. Terus kemarin notif yang kedua itu pemerintah sudah mewajibkan vaksin untuk ojol gitu ya. Jadi nantinya kalau mau masuk ke mall itu kita harus punya sertifikat vaksin, dan hari ini sudah mulai berlaku di Bandung. Di Surabaya juga saya udah dapat kabar juga udah berlaku juga ya. Kalau di Bandung yang udah pasti berlaku itu di TSM, terus di PVJ, terus di Citylink, dan kemungkinan besar di mall-mall lain juga sama gitu ya, sama memperlakukan sistem kayak gitu juga gitu nantinya, karena ini kan dari pemerintah pasti bakal diikuti gitu. Nah, saya sudah divaksin tadi pagi dan ini saya dapat stiker juga ya, stiker kayak gini. Saya juga nanti ada sertifikatnya juga, bisa dicetak, bisa di-download juga ya di aplikasi, atau nanti biasanya kita dapat linknya dari SMS dan di WhatsApp gitu. Nah, video kali ini saya bermaksud ya memberikan pesan kepada teman-teman saya driver ojek online gitu ya yang belum divaksin gitu. Jadi ya kalau misalkan kita lihat sekarang ya, ini emang kan pemerintah lagi gencar-gencarnya untuk ya masyarakat supaya divaksin gitu ya. Nah, kalau misalkan menurut pandangan saya ini termasuk masih banyak driver Gojek yang belum divaksin gitu ya, dari macam-macam sih alasannya ya. Mungkin karena ada penyakit bawaan, misalkan kalau penyakit bawaan ini emang bisa terhindar dari vaksin, karena emang waktu kita mau disuntik juga kita kan bakal ditanya dulu ya punya riwayat penyakit apa aja gitu ya, dan itu mungkin jadi acuan ya kita boleh dapat dosis vaksin atau enggak gitu ya. Nah, kalau menurut saya sih efeknya untuk hari H-nya ya cuman agak pegel aja ya di bekas suntikan ya, mungkin karena kan itu kan luka gitu ya, bekas jarum, mungkin ada sedikit sakit gitu ya. Jadi intinya sih kalau misalkan ada penyakit bawaan ya ini emang nggak bisa divaksin, tapi saya nggak tahu nanti gimana beliau ini kalau misalkan punya penyakit bawaan nggak bisa divaksin, tetap dapat bukti dari kedokteran atau gimana gitu ya, bahwa surat ini, bukti ini kalau dia punya penyakit bawaan bisa masuk enggak gitu ya. Karena kan ya kita belum ada kejadian gitu ya yang belum divaksin tapi punya penyakit bawaan terus boleh masuk atau enggak, belum ada cerita gitu ya. Nanti ya kita tunggu aja ya, mungkin suatu saat bakal ada gitu ya, kita lihat aja fakta di lapangan gitu ya. Tapi yang udah pasti kalau kita sebagai driver yang boleh divaksin tapi kita belum divaksin, nah itu sementara nggak boleh masuk gitu. Di TSM ini udah ada yang komen ya, saya terima kasih banget yang udah ngasih tahu saya gitu ya bahwa udah mulai berlaku gitu ya. Dan di Citylink juga, itu yang paling dekat dengan rumah saya, itu juga hari ini hari terakhir ya yang bebas masuk meskipun belum divaksin. Untuk hari besok ini udah mulai berlaku, kalau mau masuk ya harus divaksin gitu ya. Nah, pesannya adalah kita kan sebagai driver ini pasti mobilitasnya tinggi banget gitu ya. Kadang kita dapat gosen di mall, kita dapat GoFood juga, terus ada juga GoMart juga ada sebagian di mall ya. Nah, otomatis kita emang perlu masuk mall supaya nggak terlalu ribet ya, meskipun nanti mungkin ada kebijakan dari toko bahwa kalau yang nggak punya sertifikat vaksin terus kita nggak masuk bakal diantarin, tapi ini bakal ribet. Jadi kalau menurut saya teman-teman harus benar-benar pikirkan ya, pesan saya yaitu ya benar-benar kita pikirkan dengan matang-matang kita mau vaksin atau enggak gitu ya, terus kapan, karena kita ya membutuhkan itu gitu ya, apalagi kerjaan kita, tuntutan pekerjaan gitu ya. Jadi
mungkin kita juga harus ya perbanyak berpikir positif lah. Ketakutan-ketakutan yang udah ada mungkin dikesampingkan dulu gitu ya, ya mungkin demi maslahat bersama juga ya, meskipun saya juga sebenarnya ya takut juga divaksin gitu ya. Ya ada lah, ada penyebabnya mungkin kan karena di media sosial kan banyak banget berita-berita yang tersebar gitu ya. Itu mungkin salah satu faktor penyebab kita itu bingung mau divaksin atau enggak. Tapi ya pada akhirnya saya berpikir secara positif, ya udahlah kita vaksin aja demi ya kemudahan kita juga. Dan toh gini, sekarang itu di Gojek kan ada program vaksinasi dan itu kan gratis. Jadi eh, takutnya nanti bagi driver yang belum divaksin, saya juga dapat kabar ya bahwa nantinya driver yang belum divaksin itu nggak akan bisa menyalakan tombol on beat-nya gitu. Jadi dia nggak bisa ngebeat. Sama kayak waktu kemarin kita waktu penyemprotan. Jadi kalau misalkan hari itu belum disemprot, kita nggak bisa narik. Nah, di vaksin ini kemungkinan bakal ada yang namanya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita belum divaksin, kita nggak bisa ngebeat gitu ya. Karena ini infonya dari petugas Gojek yang yang bertugas di vaksinasi tersebut, di tepatnya ya di Telkom barusan gitu ya. Saya kan barusan vaksin di sana, dikasih tahu kalau misalkan yang belum vaksin, kalau misalkan masih bandel mungkin bakal eh, begitu gitu ya. Kecuali ya emang kalau dia nggak boleh gitu ya. Jadi ya pesan saya, pikirkan dengan sungguh-sungguh, dengan matang, kita mau divaksin atau enggak gitu ya. Dan kalau misalkan enggak, apa ini ya alasannya. Kalau misalkan mungkin ada penyakit bawaan, ya itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan ada yang lain, mungkin bisa ya tanyalah kepada teman-teman yang mungkin udah divaksin. Kalau misalkan kita masih takut, efek sampingnya apa, dampaknya apa, kayak gitu ya. Karena mau nggak mau kita sebagai driver ojol ya kita emang bakal juga, karena kalau misalkan kita enggak ya kita bakal terbatasi, mobilitas kita bakal terbatasi, nggak bebas gitu. Jadi itu sih pesan saya gitu ya. Karena ya itu, saya barusan dapat kabar karena teman saya itu kan nanya yang bareng sama saya vaksin, nanti kalau misalkan nggak divaksin kayak gimana ke depannya. Jadi ya ada kemungkinan yang nggak divaksin nggak bisa ngebit gitu ya, harus divaksin tetap gitu. Jadi daripada kita nanti ribet, ya mungkinlah kita pilih vaksin aja. Meskipun ya tadi kita mungkin ada kekhawatiran mungkin kan, tapi kalau dilihat manfaatnya ya bagus juga kan, mungkin untuk mengantisipasi lah gitu ya. Oke, jadi mungkin itu sih pesan saya. Dan saya mau meluruskan ya, untuk vaksinasi ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan akun gacor atau nggak gacor gitu. Jadi ini benar-benar nggak ada tuh nggak ada hubungannya. Kan kemarin saya ngebahas soal akun Anyep itu karena belum divaksin. Ada yang salah paham bahwa ini ada kaitannya. Padahal di video tersebut saya udah menjelaskan bahwa vaksinasi ini nggak ada hubungannya dengan akun gacor atau Anyep. Tapi mungkin ada yang cuman ngeliat judul terus komen, nggak ada gitu ya. Ya emang nggak ada bang. Jadi kalau misalnya kita lihat video itu juga, kita bilang nggak ada hubungannya. Dan ini emang benar-benar nggak ada hubungannya. Karena yang belum divaksin juga yang gacor itu banyak, dan yang udah divaksin Anyep juga itu banyak. Oke, jadi videonya kali ini segitu aja. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ya. Semoga teman-teman akunnya tetap gacor dan selalu diberikan kesehatan. Oke, jangan lupa yang belum subscribe channel ini, silahkan teman-teman bisa klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.